Dua orang warga desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Lamongan, Sabtu pagi meninggal dunia. Keduanya meninggal di rumah. Saat itu keduanya sedang menjalani isolasi mandiri. Dengan bertambahnya jumlah warga desa Sidodowo yang meninggal dunia akibat COVID, maka jumlah warga desa Sidodowo yang meninggal terpapar COVID ini menjadi 7 orang. Ali Makhrus, Kepala Desa Sidodowo, mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, teman-teman yang sedang beraktivitas, sedang di jalan, sedang bekerja. Semoga kita semua senantiasa diberi lindungan oleh Allah SWT agar tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan semoga saja kita diberikan kesehatan ya, utamanya karena kita sedang berada di fase-fase yang kembali sulit ya. Sebenarnya bukan pertama kali, tapi kembali sulit karena ini sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi corona. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke channel 15 menit sebelum tidur. Channel ini memiliki beberapa kategori video yang kita utamakan untuk membahas beberapa kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari agar kita bisa memetik hikmahnya. Ke topik utama ya, kalau teman-teman mantau perkembangan berita tentang penularan virus COVID-19 yang lagi hype banget nih ya sekarang, yaitu meningkatnya virus corona di salah satu desa di Kabupaten Lamongan. Ya, teman-teman pasti yang ngikutin channel ini tahu ya, saya sekarang bertinggal di salah satu desa di Lamongan, utamanya di Kecamatan Modo. Ya, Kecamatan Modo kemarin baru masuk berita, baru masuk tribun terkait adanya klaster baru untuk virus corona ya. Ini aku lagi scroll ternyata banyak banget dari seminggu kemarin, yaitu beritanya lagi hype banget, dan aku baru sadar beberapa hari ini benar-benar ada perubahan di lingkungan sekitarku. Ini nih ya, yang paling sebenarnya meng-hype banget ya. Waktu ini fotonya nih aku tampilkan kalau masih ada, waktu aku delivery order menu makananku di warung ke salah satu desa, dimana desa itu aku belum tahu sama sekali kalau ternyata desa itu udah di lockdown dan ada berita orang yang meninggal karena COVID-19, yaitu desanya Sidodowo. Kenapa kok aku bisa tahu sekali? Aku sekarang bertempat tinggal di desa di Kecamatan Modo. Kecamatan Modo itu dibagi beberapa desa, di beberapa dusun. Nah, dusun Sidodowo itu benar-benar dekat sama aku. Aku di desa Pule. Pule ini kalau ke Sidodowo itu harus lewatin satu desa lagi yang kurang lebih jaraknya sekitar 10 km. Kejadiannya itu kurang lebih hari Sabtu. Sabtu siang ada pelangganku ya, yang udah bolak-balik order, dan aku udah bolak-balik nganterin ke sana untuk nganterin pesanan dia. Aku anter. Ternyata lewatnya jalan desanya dulu, lewatin desa 1, desa 2. Pas pintu keluar tuh aku nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh ada balai desa di kirinya, terus kayak ada palang gitu kan. Tapi palangnya tuh palangnya dibuka, dan di dekatnya itu ada kayak tenda waktu dulu masih hype-nya banget pencemaran virus corona itu ya. Aku belum ngeh, dan ketika aku terobos itu palangnya, aku lewatin, baru ngeh ternyata di tengah-tengah sawah itu ada benar-benar disekat, kayak istilahnya ada palang paten di situ dan nggak bisa masuk ternyata. Dan bener aja dong, ternyata aku baru dapet info kalau desanya itu terkena penularan virus corona yang cukup besar. Nah, ini salah satunya nih, aku pengen scroll dulu ya di YouTube tuh kayak gimana sebenarnya. Ini salah satunya seperti ini. Iklan dulu, sorry. Oke. Desa Sidodowo Lamongan lockdown. Desanya tepat banget di sebelah desa. Jaraknya cuma satu desa, baru ke desa Sidodowo. Menurut info di sini adalah setelah
nekat pergi hajatan. Puluhan warga desa Sidodowo, Lamongan positif COVID. Hajatannya kapan dan di mana? Itu sebenarnya mau kapan dan dimanapun. Kalau udah waktunya infeksi pasti terinfeksi gitu loh. Cuma yang masalahnya adalah kenapa ini klasternya menjadi klaster hajatan gitu. Di saat ini diketahui ada 16 orang warga terkonfirmasi positif COVID-19. 11 orang diantaranya tengah isolasi mandiri. Sementara 5 orang lagi menjalani perawatan di rumah sakit. Ini video, 6 orang sebelumnya telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Untuk 2 minggu ke depan, Desa Sidodowo diberlakukan lockdown. Video ini diupload dari 1 minggu yang lalu. Berarti ini masuk minggu yang pertama, nunggu 1 minggu berikutnya. Sebenarnya sih gimana ya? COVID itu benar-benar ada gitu loh. Dan emang klasternya benar-benar ada. Aku pribadi nanggepin ini tuh kayak bukan suatu yang baru. Karena kita udah ngalamin ini 1 tahun lebih. Ya kayak gimana ya? Ini benar-benar zona merah dan kita benar-benar harus benar-benar awasi 24 jam karena penularannya itu ya secara kontak langsung, lewat udara, lewat pernafasan. Jangan sampai kita lengah. Apalagi kalau kayak saya gini hidupnya di bersebelahan, benar-benar kayak khawatir loh. Kenapa? Ini yang aku alamin ya. Ini video 1 minggu yang lalu. Ini pasti masuk minggu kedua. Aku dapat beberapa info sampai aku ngeliat di mata kepalaku sendiri. Ada salah satu guru di sini. Berapa hari sebelumnya tuh pernah datang ke sini. Sebelum lockdown pernah datang ke sini fotokopi. Ke toko fotokopi gitu. Terus baru dapat kabar hari ini tadi meninggal dunia karena COVID. Dan kabarnya sempat dirawat di ICU. Padahal guru ini ya terkenal baik banget orangnya. Kalau ke toko fotokopi juga orangnya sopan banget, bener-bener ya guru cewek yang sosok ideal banget sebenarnya. Sampai kira aku pikir gini, ini kalau kayak gini terus belum ada solusi, hanya lockdown. Aku malah kasihan beberapa pelangganku yang di sana nggak bisa order dan takut takut kehabisan konsumsi. Tapi aku tahu pasti pemerintah sudah ngasih solusi di sana, nggak tahu nanti di sana kasih bantuan atau apa. Yang jelas kita benar-benar harus menjaga jarak. Yang bernamanya COVID itu nggak bisa diremehin banget, serius. Ini ada nih klaster hajatan di Lamongan, 36 positif COVID dan 6 meninggal dunia. Warga desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terkonfirmasi COVID-19 setelah melakukan perjalanan hajatan ke daerah Kabupaten Bojonegoro dan Sidoarjo. Dari 36 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, 6 orang diantaranya meninggal dunia. Untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran fotonya ini aku tampilkan sampai aku foto sendiri. Waktu mau delivery order itu benar-benar udah di lockdown. Jadi nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Satgas juga terus melakukan pelacakan, tes dan penanganan bagi warga yang berkontak erat. Sterilisasi dengan ini ada berita yang paling baru ini ya. Dilakukan untuk ada berita paling baru 3 hari yang lalu ini. Geger usai datangi hajatan, 14 warga meninggal dunia. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian nasional karena 14 warga di desa Sidodowo, Lamongan meninggal dunia usai adanya acara di desa tersebut. Untuk mengetahui kondisi terbaru dari Lamongan, telah bergabung bersama kami Bupati Lamongan Yurhonur Effendi. Pak Bupati, selamat pagi. Ini benar-benar infonya udah menyebar di sini. Tadi ada customer makan sambil ngobrol-ngobrol kan. Mas bener gak ya kemarin tuh ada info gitu loh. 1 hari 14 orang meninggal gitu loh. Ya gue nanggepinnya ya kurang lebihnya mungkin seperti itu. Karena di sini yang aku alami bener-bener beberapa hari ini ambulan lewat bolak-balik. Keranda hijau lewat. Tahu ya keranda hijau bolak-balik lewat. Maksudnya angka nyawa yang meninggal itu bener-bener ada gitu loh. 1, 2 berapa hari sekian terus. Sampai gue ngerasa giliran kita maling habis ini. Sampai nganggap kayak gitu ya Allah. Baru nikah, istri baru hamil muda ya gitu kan.
habis ini mau jadi bapak, terus corona benar-benar menggila, apalagi di tempat kita gitu. Rasanya pengen, apa gue perlu pindah dari tempat yang lain gitu ya kan. Tapi takutnya kalau kita pindah malah kita menyebarin virus tersebut. Setidaknya sih di sini ya, ini aku rekam, ada rekaman kalau malam ini ya, ini sekitar jam 10-an. Benar-benar di sini tuh udah kayak desa yang nggak berpenghuni, nggak ada suara, nggak ada orang lewat. Warung-warung pun banyak yang tutup sore karena emang udah tahu malam ini nggak akan ada banyak orang yang keluar cari makan. Sampai ini ada yang bikin status di balai desaku ini, itu sudah terjun 1 bis tentara yang mau jaga desa kita. Kebayang nggak sih? Dia nulis caption, seberapa bahayanya sih desaku sampai dijaga seketat ini. Sebenarnya sih menjaganya itu kan karena agar kita tidak tertular ya. Itu aku apresiasi banget buat TNI dan Polri. Hanya saja memang kita sepertinya belum sepenuhnya siap untuk menghadapi ini. Tapi yang mau nggak mau harus siap. Vaksin udah jalan, solusi memberitahukan info mengenai virus corona, bagaimana pencegahannya kan sudah diantisipasi. Hanya saja emang beberapa dari kita itu masih cuek gitu loh, masih ya istilahnya meremehin virus ini, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, nggak jaga jarak. Ini benar-benar hal yang sebenarnya harus kita waspadai, karena kalau nggak kita waspadai dari awal, jangan sampai gitu loh, saudara kita, orang terdekat kita, tetangga kita harus menerima dampak dari virus ini gitu loh. 14 hari meninggal dalam 1 hari. Pak Bupati, apakah sudah bisa kita ketahui bahwa peningkatan kasus di Lamongan, Jawa Timur ini disebabkan karena varian terbaru dari corona, varian Delta? Baik, sejauh ini telah kita lakukan permintaan untuk di lab di Surabaya, dan sampai sekarang hasilnya memang belum ada, dan menurut informasi sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda itu untuk virus terbaru. Kita lihat bahwa gejala-gejalanya masih sama dengan keadaan gejala-gejala virus COVID-19 yang lalu, tapi timbulnya adalah karena hajatan dan lalai dalam menggunakan prokes. Jadi hasil tracing sementara terhadap para orang yang kemudian terkena virus corona ini lebih karena tidak disiplin, Pak Bupati? Betul. Dan kita lakukan Jadi penyebabnya di sini bukan karena penularan virus varian yang baru yang sudah berkembang, tapi karena kelalaian, karena kita nggak disiplin. Jamaah warganya itu tadi niatnya baik, pengen hajatan, pengen nyambung tali silaturahmi, ingin membangun keharmonisan antara sesama manusia. Hanya saja tidak terukur akibatnya, gitu loh. Mungkin yang kita dapat petik di sini adalah benar-benar harus memperhatikan prokes, protokol kesehatan yang benar-benar kalau kita nggak jalanin, kita lengah dikit, karena ini virusnya itu nggak terlihat gitu loh. Andai pun kalau terlihat, kita pun belum tentu bisa ngindar gitu. Ini aja nggak kelihatan seperti ini, langsung yang dapat akibat 1 desa di lockdown selama 2 minggu. Dan ini sudah ada info 14 warga meninggal. Yang jadi heboh adalah, ini tadi aku juga dapat, pokoknya hari ini hype banget di toko, di warung, obrolannya masalah corona yang nyerang desa sebelah. Takutnya adalah setelah desa ini kita yang kena, karena yang paling dekat. Dan hal itu kayak sudah kita tuh di situ kayak takut mati. Padahal kita sudah sadar kalau suatu saat kita akan mati semuanya. Hanya saja ada beberapa hal yang pengen kita lakuin dan pengen kita alami gitu loh sebelum kematian tersebut. Atau juga ibadahnya kita belum cukup gitu. Hanya saja hal-hal seperti itu kayak kayak dijavu tiap hari itu. Jadi dikasih kabar kematian, solusinya tetap seperti itu,
tetapi tetap ada yang lalai melakukannya. So yang ingin aku bilang ke teman-teman, yuk kita sadarkan teman-teman kita, yuk kita ajak bareng-bareng untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian itu. Jangan sampai hanya ketidakdisiplinan satu orang aja kita semua kena imbasnya. Atau juga teman-teman pasti nggak mau ngerasain hal ini di tempat kalian. Karena apa? Hal ini benar-benar nggak enak banget. Aku ya yang ngalamin jualan warung, buka toko fotokopi, turun semuanya penjualannya. Yang satu hari harusnya dapat sekian, sekarang turun drastis. Aku nggak mikir bagaimana pendapatanku, enggak. Gitu loh. Karena aku yang hidup standar seperti ini aja mengalami turunan. Bagaimana orang-orang desa yang hanya pendapatannya dari jualan biasa, bertani. Karena gini, kalau daya konsumsi orang-orang yang di pasar itu turun, otomatis penjualan juga nggak ada, aliran duit juga nggak ada gitu loh. Dan dampaknya ini sekolah baru masuk gitu. Yang paling khawatir sebenarnya, aku tuh mikir dari tadi tuh kalau ini di lockdown, udah ada virusnya yang benar-benar membunuh nyawa manusia. Terus berseberangan di desa sebelahnya ada kegiatan yang membuat kerumunan. Anak sekolah masuk, guru-guru sekarang sering rapat. Terus ada acara sekolahan akreditasi atau segala macam. Yang aku bikin khawatir adalah orang yang nggak sengaja, tidak disiplin aja udah bisa nyebabin satu desa meninggal sekian dan di lockdown. Gimana kalau kita yang berseberangan itu masih menjalankan berbagai macam acara dan kita nggak disiplin gitu loh. Kalau orang yang disiplin mungkin, oh ya udah kita kan udah disiplin, udah cuci tangan, kemana-mana bawa desinfektan, makan minum tercukupi, hidup juga bersih. Hanya saja kalau kita nggak ngingetin orang sekitar kita gitu loh, itu bahaya men. Jangan sampai hal itu merugikan kita semua. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang lagi asik atau yang lagi sedang liburan atau yang sedang menikmati masa-masa lenggang setelah kemarin ketat corona, tolong ya jangan terlalu senang dulu. Jangan sia-siakan kesempatan teman-teman untuk tidak disiplin atau lengah sedikit pun, karena benar-benar virus corona itu masih ada dan teman-teman harus benar-benar waspada. Ya, 3M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, jangan lupa vitamin, jangan lupa ingatkan teman-teman kita yang lalai. Yuk kita bareng-bareng harus bisa menjaga keselamatan kita semua. Karena kalau nggak mulai dari diri kita, mau dari mana lagi gitu loh. Jadi buat teman-teman ini benar-benar suasana di sini tuh kayak ini bukan desa gitu loh. Ini kayak tempat orang-orang di mana menunggu waktunya masing-masing gitu. Dan kita harus tetap berusaha bagaimana agar kita selamat dari wabah ini. So buat teman-teman yang di luar sana, terima kasih sudah mendoakan kami. Terima kasih sudah mengirimkan beberapa bantuan yang kami rasa itu cukup benar-benar cukup banget untuk membantu kehidupan kami di sini, terutama di desa yang sedang di lockdown. Dan kami ingatkan juga teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan, jangan sampai lalai, dan sehingga semoga kita semua selamat lah ya intinya, sehat semuanya. Semoga wabah ini doa dari dulu ya, dari pertama kali wabah ini ada, doanya itu pasti gini, semoga kita bisa melewati wabah ini, semoga wabah ini cepat selesai. Kalau wabah ini nggak bisa selesai, kehidupan kita nggak kembali normal, tapi menuju ke new normal lagi. Entah nanti kayak gimana, mungkin virus corona ini jadi kayak virus flu biasa, atau virus corona ini akan dimutasi atau segala macam, belum kebayang sampai sekarang. Yang jelas buat teman-teman tetap jaga kesehatan. Nggak mau toh kalau kita lagi asik-asik main, seminggu kemudian ada kabar duka, kasihan gitu loh. Banyak cita-cita yang harus kita capai, banyak hal-hal sesuatu yang baru yang harus kita lakukan, dan tetap kita berdoa agar kita bisa melalui masa-masa sulit seperti ini. Mungkin itu dulu untuk 15 menit sebelum tidur malam ini. Maaf ya kalau ceritanya
agak belok dikit karena kemarin-kemarin ceritanya horor. Sebenarnya kemarin ada satu video lagi cerita horor, hanya saja nggak jadi aku naikkan karena aku pakai HP yang satunya dan videonya itu getar-getar karena aku vlognya lagi di jalan. Insyaallah besok tak buatkan lagi videonya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Like jika Anda menyukai video ini. Berikan kritik dan saran Anda agar kami tetap memperbaiki video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten yang berfaedah dalam video-video di channel 15 menit sebelum tidur. Saya pamit. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.